Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di kelas Batita dan yang di kelas Balita. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semua adik-adik di kelas kecil pada bersuka cita. Ya, ayo adik-adik semuanya, persiapkan ya hatinya, duduk yang manis, duduk yang tertib, yang lagi makan, ayo disimpan dulu makanannya supaya kita mulai ibadah kebaktian kita. Ayo buat mama papanya, selamat hari Minggu mama papa. Ya, mari kita dampingi anak-anak kita ya, supaya boleh mengikuti ibadah dengan baik. Baiklah adik-adik semuanya, untuk mengawali ibadah kita, mari semuanya ya, kita mau berdoa. Kita bernyanyi, lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ayo semuanya kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya, karena hari ini Tuhan Yesus sudah bangunkan kami dari tidur kami. Dan sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Berkati kami semuanya ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh mengikuti ibadahnya dengan baik. Buat yang menyampaikan firman yaitu Kak Tia, Tuhan Yesus berkati juga ya, supaya Kak Tia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana sehingga anak-anak sekolah minggu boleh mengerti dan juga mereka boleh melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi ya, supaya lebih bersemangat lagi untuk mengikuti ibadah hari ini. Ayo semua adik-adik kelas kecil, kita bernyanyi. Nah adik-adik, saatnya kita mendengar firman Tuhan ya. Semua adik-adik yang di rumah duduk manis, dengar-dengaran dan lipat tangannya. Kak Tia akan memulai cerita tentang firman Tuhan. Kali ini temanya adalah memohon belas kasihan Tuhan. Ya, yang diambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 2 ayat 8 ya. Nah adik-adik semuanya ya, tenang ya, Kak Tia akan ceritanya. Nehemia adalah seorang juru minum dari kerajaan yang berkuasa, yaitu Raja Artasasta ya. Dia kerjanya menyediakan minum, meracik minuman yang terbaik untuk raja ya adik-adik ya. Nah, satu waktu Nehemia ini mendengar berita bahwasanya tembok Yerusalem
dihancurkan oleh musuh. Bahkan pintu gerbangnya hancur semua. Wah, Nehemia sedih sekali adik-adik mendengarnya. Gimana ya, aku kepingin nolong, tapi gimana caranya? Lalu dia bukan berdoa, Tuhan tolong, tidak adik-adik. Dia malah, Tuhan ampuni bangsaku, ampuni nenek moyangku yang berbuat dosa selama ini. Tuhan Yesus, tolong kami ya. Biarlah untuk kedepannya kami bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Dan Tuhan, hamba-Mu juga rindu untuk pulang, untuk bisa memperbaiki kota tersebut. Nah, akhirnya ketika Nehemia menyediakan minum kepada raja, kan kalau orang sedih itu adik-adik nampak kelihatan ya sedih, layu gitu ya. Nah akhirnya ditanya raja melihat, kenapa ya si Nehemia ini? Kok sedih sekali kelihatan mukanya? Lalu dibilang raja, hai Nehemia, apa sih yang terjadi dengan kamu? Kok kamu kelihatan sedih, tidak semangat? Lalu Nehemia bukannya langsung ngomong, tetapi dia berdoa dulu, Tuhan tolong ya, kiranya raja ini mau memberi kesempatan kepada saya untuk bisa menolong saya, sehingga saya bisa diberi pulang. Nah, akhirnya adik-adik dia cerita bahwasanya tembok Yerusalem runtuh oleh karena musuh. Begitu dia pintu gerbangnya hancur. Lalu, apa yang kuperbuat bagimu, hai Nehemia? Kata raja. Oh raja, terima kasih ya. Kalau boleh, saya pengen pulang. Bolehkah? Oh boleh, ditanya sama ratunya. Oh boleh, silahkan aja pulang. Jadi apa lagi? Lalu Nehemia juga bilang begini. Oh ya raja, saya kan nanti harus bawa balok-balok yang besar dan harus melewati Persia. Bikin dong surat izinnya. Nah, dibuat semua sama raja. Karena apa adik-adik raja itu begitu luluh hatinya? Karena doa dari Nehemia. Permohonan kepada Tuhan dari Nehemia. Tuhan Yesus baik sekali adik-adik. Dia mau menolong. Nah, akhirnya Nehemia mempersiapkan semuanya dan dia pun bisa pulang. Nah adik-adik yang di rumah, kita boleh berdoa sama Tuhan, tetapi jangan memerintah Tuhan. Ya, kenapa tadi Nehemia ketika dia tahu mendengar berita dari dari orang-orang bahwasanya kotanya diruntuhin orang, bukan dia bilang, tolong Tuhan kembalikan supaya kota kami kembali baik, bagus. Enggak. Tapi bahkan dia minta, ampun Tuhan, bangsa kami, nenek leluhur kami, ampuni segala dosa kami. Malah begitu loh adik-adik. Nah di sini artinya, kita diajari supaya kita berdoa yang benar ya. Nah adik-adik semua yang di rumah, kalau berdoa gimana caranya? Misalnya adik-adik takut nih ditinggal sama mama papa di rumah. Adik-adik bisa bilang, Tuhan Yesus, tolong ya, saya takut. Mama papa lagi pergi, mohon sekali Tuhan, Roh Kudus menemani saya. Gitu ya, jangan, Tuhan temani saya ya, tolong ya. Itu memerintah Tuhan. Gak boleh ya adik-adik ya. Jadi adik-adik juga seperti Nehemia ya, kita berdoa yang benar. Nah adik-adik juga nanti tanya sama mama papa lebih tahu ya. Mama papa yang di rumah tolong ya, sedari kecil adik-adik ini kita latih untuk berdoa yang benar, sehingga ketika besar nanti mereka sudah terbiasa ya. Baik mama papa, terima kasih. Nah adik-adik yang di rumah, sampai di sini ceritanya. Minggu depan kita akan cerita kembali ya.
Nah, sampai ketemu minggu depan. Shalom. Adik-adik semua, coba lihat apa yang kakak pegang. Ada salibnya loh. Ini Alkitab. Tadi cerita tentang firman Tuhan diambil dari Nehemia yang disampaikan oleh kakak kita, kakak Tia. Nehemia, adik-adik sekalian, dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berdoa, minta kepada Tuhan semuanya. Segala sesuatu dia minta kepada Tuhan dengan rendah hati, tutup mata, tangannya dilipat dan berdoa. Anak sekolah minggu, kelas kecil juga boleh. Makan, berdoa. Tidur, berdoa. Semua yang anak-anak bikin bisa kita awali dari doa, dibantu oleh mama sama papanya. Nah, jadi adik-adik, mari kita kerjakan di rumah. Walaupun pada saat suasana pandemi begini, kita tetap semangat untuk berdoa dan mendengar firman Tuhan. Jadi adik-adik semua, tadi dari Alkitab cerita kita, dan sekarang nanti adik-adik bisa juga memberikan persembahan. Persembahan itu yang disampaikan oleh orang tua adik-adik bisa langsung diantar ke gereja kita, GKI Sumut Medan, bisa juga dikirim melalui rekening dan ditujukan kepada anak sekolah minggu. Nah, jadi adik-adik semuanya yang kelas kecil tetap bersukaria, tetap semangat, Tuhan menolong kita semuanya. Nah, sebelumnya adik-adik, sebelum kita tutup semuanya ibadah sekolah minggu ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, bikin tangannya gini ya anak-anak, walaupun di rumah, praktekkan begini, tunduk kepala, tutup matanya. Mari kita berdoa ya.
Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus penolong kami, walaupun dalam situasi pandemi yang belum berlalu, kami yakin dan percaya anak-anak kami kelas kecil bertumbuh, berkembang di dalam nama Tuhan Yesus, yang membimbing orang tua di rumah dalam segala kegiatan dan aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman. Kami diajak semua untuk berdoa. Doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa yang kami ucapkan menurut hati kami juga. Anak-anak kecil Tuhan, biarlah apa yang diucapkannya secara sederhana tentang doanya, Engkau berkatilah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Biarlah semua yang kami lakukan, kami bersyukur kepadamu. Terlebih-lebih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Apabila juga terselip di dalam ibadah kami ini hal yang kurang berkenan, Engkau yang mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai bertemu untuk minggu yang akan datang. Kita ibadah sekolah minggu kembali.